Bab 060. Mendengar itu, Zahwa tentulah dibuat campur aduk perasaannya. Jiwa seorang anak yang ingin bersandar dan dimanja oleh sang ibu yang selama ini hanya bersemayam di hati mulai bergejolak. Inginnya Zahwa sekarang memeluk Lia lalu menumpahkan segala perasaannya di sana, tanpa perlu menahan ataupun takut untuk mengekspresikan diri karena dia tahu, Lia akan menjadi pihak yang akan selalu berada di sisinya. Tapi, Zahwa menahan itu, dia juga memberi kode kepada Lia agar tak lagi membahas apapun karena sekarang ada Vira yang sedang menatap bingung sang bunda juga kakak yang nampak kelihatan sedih di matanya. Vira, kita keluar dulu yuk, biar kakak Zahwanya mandi dulu. Kakak jangan lama ya. Zahwa terkekeh pelan, dia mengangguk lalu mencuri kecupan di pipi sang adik lalu beranjak menuju kamar mandi segera. Menjadi juga sama tidak sabarnya untuk bermain dengan adik-adiknya sebab jika dengan mereka, Zahwa akan bisa lupa dengan permasalahannya dan merasa seolah dia kembali kecil kembali bukan manusia dewasa yang harus banyak menanggung permasalahan sendirian. 30 menit kemudian, Zahwa sudah keluar dengan keadaan yang jauh lebih segar dan seperti yang sudah dirinya duga, adik-adiknya kembali mengerumuninya namun yang membuat Zahwa agak bingung adalah melihat bertumpuk-tumpuk kotak pizza di tengah ruang keluarga. Bunda pesan pizza? Tanya Zahwa kepada Lia yang tengah mengatur anak-anak untuk duduk dengan rapi. Pacar kamu yang kirim. Zahwa kontan saja tersedak mendengarnya. Gimana bunda? Tanyanya dengan detak jantung yang tiba-tiba saja berdebar menggila sebab sebuah nama langsung menggema di dalam kepalanya. Lia tersenyum tipis. Kok kaget begitu? Wirya yang kirim. Kan sudah sejak hampir 2 minggu yang lalu dia selalu memesankan makanan untuk anak-anak bahkan sekarang sudah menjadi donatur tetap panti kita. Pemberitahuan itu kontan saja membuat mata Zahwa membulat sempurna. Kok bunda enggak pernah ngasih tahu aku? Tanyanya lemas, terkejut setengah mati. Loh bunda pikir kamu sudah tahu, nak. Makanya sekarang karena uang kiriman dari Wirya, kita bisa merenovasi panti secara besar-besaran bahkan sekarang juga sedang membuat area bermain untuk dan tambahan kamar untuk adik-adik kamu. Zahwa seketika terbungkam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kamu makan pizza dulu saja ya. Banyak banget tuh, adik-adik kamu saja kayaknya enggak bakalan bisa menghabiskan itu semua. Bunda ke dapur dulu, ambil minuman. Kakak sini. Pandu, bocah lelaki yang sudah duduk di bangku sekolah dasar itu menarik tangan Zahwa untuk duduk lesehan di lantai karpet, melingkar bersama anak-anak yang lain. Mereka nampak sudah tidak sabar melihat tumpukan kotak pizza yang ada di tengah-tengah mereka itu. Zahwa menepuk pipinya pelan, mencoba mengembalikan kesadarannya yang sempat mengambang sesaat. Berapa banyak kepedulian yang sudah Wirya berikan padanya tanpa memberitahu Zahwa sama sekali seolah itu bukanlah hal yang penting untuk dijelaskan. Mulai dari Erlan yang ternyata pria itu awasi hingga sampai menyewa seseorang hanya untuk memastikan agar dirinya tak lagi diganggu lalu sekarang, menjadi donatur tetap untuk panti asuhan yang sebelumnya sudah berada di ambang kehancuran karena kekurangan dana. Wirya. Zahwa tidak tahu lagi harus mendeskripsikan pria itu bagaimana. Dia pikir, kehadiran Wirya tak jauh dari kemalangan yang menghancurkan hidupnya hanya demi uang namun siapa sangka. Zahwa sama sekali salah besar, peran Wirya ternyata sama saja seperti seorang penyelamat di dalam hidupnya. Sekarang, rindu itu semakin terasa menyesakkan juga menyiksa. Adik-adik, ayo dimakan. Pelan-pelan saja, jangan berebut ya, pizzanya banyak kok, ucap Zahwa beranjak maju untuk membuka semua kotak pizza itu agar bisa membagikannya dengan mudah kepada adik-adiknya. Namun, ketika kotak sudah dibuka hingga aroma khas makanan fast food itu dirinya cium, Zahwa seketika saja merasa seolah ada yang sedang memberontak di dalam perutnya lalu melesat naik hingga tenggorokan. Zahwa mengernyit sambil menutup mulutnya, kok tiba-tiba saja mual sih. Dirinya mencoba mengabaikan itu, kembali membagikan potongan pizza kepada adik-adiknya namun semakin lama,
rasa mual itu berubah menjadi rasa ingin muntah. Dia cepat-cepat berdiri lalu berlari menuju kamar mandi. Perutnya yang bergejolak terasa menegang ketika sesuatu seolah seperti dipaksa untuk dimuntahkan, namun sama sekali tidak ada apapun yang keluar, hanya air saja. Sampai beberapa kali pun Zahwa mencoba. "Kenapa, Nak?" Zahwa membersihkan mulutnya dengan air yang mengalir melalui wastafel. Dia menatap Lia melalui pantulan kaca lalu menggeleng. "Enggak tahu Bunda, tiba-tiba aja aku merasa mual." "Kecapean itu kamu, mending istirahat di kamar, main dengan adik-adiknya nanti saja. Bunda antarkan makanan ke kamar kamu ya." Zahwa sebenarnya enggan sebab dia sungguhan merindukan untuk bercengkrama dengan anak-anak panti, namun energinya yang tiba-tiba saja tersedot belum lagi kepalanya yang berdenyut pusing membuat Zahwa tak ada pilihan selain mengangguk layu kembali ke kamar. Geger. Kehamilan Renata ternyata bukan anak dari suaminya melainkan anak Adrian, selingkuhannya. Apakah itu benar? Baca Slang. Turun selera. Intip beberapa fakta menarik Adrian, selingkuhan Renata yang netizen anggap jauh lebih tidak mempesona dari Wir. Reputasi hancur karena perselingkuhan. Acara fashion show yang desainer Renata rancang gagal dilaksanakan karena stasiun televisi membatalkan kerjasama. Renata mengumpat geram, iPad yang sejak tadi ada di tangan dirinya lempar begitu saja hingga jatuh ke bawah ranjang, namun wanita yang nampak sudah mabuk berat itu sama sekali tidak peduli. Renata tahu membaca seluruh artikel itu hanya semakin membuatnya kacau, namun sungguh, dirinya benar-benar tidak tahan untuk mengetahui segalanya yang sudah menyebar di internet. Hancur. Hanya satu kata itu yang menggambarkan bagaimana keadaan Renata sekarang. Amarah sudah menyurut berganti akan rasa sakit hati juga penghinaan yang terasa menghujam dada. Seharusnya Renata tidak termakan rayuan Adrian. Seharusnya dia menjadi istri yang penurut saja walaupun tidak memiliki rasa kepada Wirya agar karirnya tetap bisa dirinya pertahankan. Seharusnya, Renata tidak bermain-main dengan suaminya yang sekarang sebentar lagi akan berlabel sebagai mantan. Seharusnya. Ya, sudah terlalu banyak kata seharusnya yang menggema di kepala Renata sekarang. Seharusnya, kata yang terlalu identik dengan penyesalan. Dering telepon terdengar, awalnya Renata enggan untuk mengangkat panggilan dari siapapun yang mencoba menghubunginya sejak kemarin-kemarin, namun melihat nama yang muncul dia cepat-cepat mengangkat telepon itu. "Selamat siang, Bu Regina," ucapnya mencoba untuk agar tetap terdengar profesional. Regina adalah seorang istri gubernur yang kemarin memesan baju untuk seluruh keluarga besarnya di acara pernikahan sang anak yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Dia adalah klien penting Renata yang tidak boleh diabaikan. "Saya membatalkan pesanan baju yang kemarin sudah kita sepakati, Renata." Tubuh Renata menegang. Sial. Tolong jangan lagi. Saya tidak mau pernikahan anak saya tercoreng akibat nama kamu yang dibawa-bawa sebagai desainer baju keluarga besar saya. Saya benar-benar tidak habis pikir, ternyata kamu wanita yang busuk seperti itu. Nada suara julid khas ibu-ibu bisa dengan sangat jelas sekali Renata dengar hingga membuat tangannya terkepal. "Tapi, Bu, saya sudah. Giana itu teman saya dan saya sangat marah mengetahui apa yang kamu lakukan ke teman saya. Kedepannya, saya dan perkumpulan saya tidak akan pernah membuat baju dari kamu lagi." "Oh, iya, saya akan berikan uang ganti rugi, kamu tidak perlu khawatir." Tut. Panggilan berakhir begitu saja dan kali ini, handphonenya yang Renata lempar hingga menghantam tembok lalu pecah jatuh menuju lantai, menemani berbotol-botol alkohol kosong yang berserakan di sana. Mengamuk. Renata sangat ingin melakukannya namun jelas energinya sudah hilang akibat mabuk berat yang dirinya rasakan sekarang. Persetan, Renata sama sekali tak memikirkan apapun ketika alkohol yang sejak tadi pagi sudah ia tenggak tentu saja akan membahayakan janin yang sedang dirinya kandung.
Wanita itu hanya melengos, bahkan secuil untuk peduli pun tidak ingin dirinya lakukan. Sialan. Harus sehancur apalagi dirinya sekarang. Oke. Pak, ini sudah seminggu lebih, apa aku masih tidak bisa untuk bertemu Mama? Tanya Wirya frustrasi pada Wijaya yang menahan langkahnya di depan pintu rumah bahkan juga menyuruh 2 satpam untuk berjaga-jaga di sekitarnya. Kamu sadar apa yang kamu lakukan, Wirya? Nilai saham perusahaan turun, belum lagi ada beberapa investor yang membatalkan kerjasama. Atas segala kekacauan itu juga reputasi buruk yang kita terima karena kamu mengumbar habis-habisan aib keluarga. Kamu pikir Papa mengizinkan kamu untuk bertemu Mama? Tanya Wijaya dengan suara dingin yang teramat menusuk. Pak, itu semua hanya terjadi kepada perusahaanku, bukan milik Papa. Apapun segala kerugian yang aku terima, aku bisa menanggungnya sendirian, yang penting aku sudah bisa lepas dari jeratan wanita ular itu. Sidang perceraian akan dilaksanakan minggu depan dan berapa miliar pun kerugian yang aku terima, aku tidak peduli, jawab Wirya tegas, menatap langsung mata sang ayah yang masih berkilat penuh amarah kepadanya. Papa yang tahu betul apa yang sebenarnya terjadi, tapi kenapa Papa sebegininya marah dengan aku, Pak? Tanyanya dengan intonasi suara menurun akibat sesak yang menghujam dada akibat sikap anti yang orang tuanya sendiri lakukan kepadanya. Papa sangat paham bahkan mendukung untuk kamu bercerai, tapi untuk hubungan kamu dengan perempuan itu, Wijaya menghela napas kasar, dia menggelengkan kepala tak mampu melanjutkan kata sebab bahkan sampai detik ini masih tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh sang anak. Maka dari itu izinkan aku untuk menjelaskan semuanya, Pak. Aku akan memberitahu mengapa. Mama masih sangat terpukul, apa kamu tahu? Dia selalu duduk termenung diam dan ketika makan harus selalu dipaksa. Apa kamu tidak memikirkan itu karena apa, Wirya? Papa tidak mengizinkan karena Papa yakin sekali yang kamu katakan pasti hanyalah pembelaan untuk perempuan itu yang pasti hanya akan semakin membuat Mama terluka. Pa, Wirya memanggil pelan, kehilangan kata dalam sekejap saja. Pergi saja, Wirya. Papa tidak ingin Mama kembali terganggu kesehatannya gara-gara kamu. Wijaya berbalik lalu sengaja menutup pintu dengan gerakan kasar, meninggalkan Wirya yang terpaku di tempat karena penolakan yang sama seperti kemarin-kemarin itu. Setiap hari datang, setiap hari pula dirinya dilarang untuk masuk ke rumah yang bahkan menjadi saksi sebagai tempatnya bertumbuh. Rasa-rasanya kepala Wirya akan pecah, akan banyak hal yang ia pikirkan dalam satu waktu, tanpa henti dan jeda. Ada yang semakin terasa mencekik jiwa tapi Wirya sekali lagi mencoba menenangkan diri dan juga menjaga kewarasannya. Dia akan terus menggumamkan kata itu di dalam kepala mulai sekarang. Dia akan mencoba sekali lagi, terus seperti itu sebab dia sudah menduga bukan apa yang akan ia perjuangkan tak akan bisa dengan mudah dirinya lalui. Jadilah, Wirya berbalik lalu melangkah dengan kekecewaan yang menumpuk, namun untungnya negan harapan yang tidak surut karena bayangan Zahwa yang selalu dia munculkan di dalam kepala. Demi dia yang bagaikan kata lain dari bahagia, sudah sepatutnya untuk diperjuangkan bukan? The right people were always going to stay dan Wirya percaya Zahwa akan bisa bersabar menunggunya. Sebentar lagi saja. Berhari-hari dengan kehidupan yang dilakukan dengan kegiatan yang itu-itu saja nyatanya juga bisa mendatangkan rasa bosan. Zahwa pikir, akan sangat menyenangkan jika yang dia lakukan hanyalah tidur dengan waktu yang lebih panjang lalu bangun-bangun hanya bermain dengan adik-adiknya. Di bayangan Zahwa dulu, itu bagaikan kehidupan sempurna namun nyatanya dijalani berulang-ulang kali rupa-rupanya juga bisa mendatangkan kejenuhan. Seperti sekarang, Zahwa hanya duduk termenung di area pelataran rumah, menikmati angin sepoi-sepoi sambil mengawasi adik-adiknya yang bermain. Membosankan bukan berarti Zahwa tidak menyukainya karena hidup tanpa tekanan adalah apa yang semua orang idam-idamkan bukan? Kejenuhan bukan menjadi penghalang sebab duduk diam begini saja,
Zahwa rasa-rasanya sudah bersyukur. Hampir saja kembali Jarut dalam lamunan seperti yang sudah-sudah, sesuatu tiba-tiba saja menarik perhatian Zahwa. Seseorang yang nampak datang dengan motornya memasuki halaman luas panti membuat kepalanya tertoleh apalagi melihat adik-adiknya yang nampak senang lalu memanggil-manggil, "Abang." Dengan suara ceria membuatnya mengernyit keheranan. Seorang cowok yang memakai motor itu, kini nampak melepaskan helmnya. Senyum dengan memunculkan bolong di kedua pipinya bisa Zahwa lihat dengan jelas selagi adik-adiknya mengerumuni cowok itu. "Siapa itu adek?" tanya Zahwa pada Vira yang duduk di sebelahnya. Zahwa melarangnya untuk kemana-mana karena kakinya yang baru saja terluka kemarin akibat terlalu aktif bermain ke sana kemari. Namun, agar tidak membuatnya terlalu sedih tidak bisa ikut bermain dengan kaki yang diperban begitu, Zahwa memberikannya coklat batangan kesukaannya. "Abang ganteng," jawab bocah berumur 3 tahun itu tak terlalu peduli sebab fokus utamanya sekarang adalah coklat di tangan. Buktinya saja, mulutnya yang belepotan tak bocah itu hiraukan. Kening Zahwa mengkerut. "Namanya siapa? Kok kakak enggak tahu yang lain akrab banget begitu?" "Abang Arga, pokoknya abang yang baik banget kakak," jawab Vira dengan suara kekanakannya itu. Zahwa akhirnya memilih mengangguk-angguk saja, kini hanya memperhatikan dalam diam cowok yang agaknya seumuran dengannya itu kini tengah menenteng 2 kantong plastik besar berisi berbagai macam makanan ringan yang kontan saja membuat anak-anak langsung menyeru bahagia sambil mengerumuninya. Sedang di punggungnya ada sebuah tas ransel besar yang nampak menggembung. Cowok itu mendekat ke arah pintu sehingga membuat matanya menjadi bersitatap dengan Zahwa. Zahwa tak bereaksi banyak, dia hanya tersenyum tipis sambil mengangguk singkat sebagai bentuk kesopanan. Berbeda dengan reaksi Zahwa yang ala kadarnya, Arga tak segan-segan untuk tersenyum lebar penuh keramahan. Dalam sekali lihat saja, Zahwa tahu cowok itu adalah lelaki yang baik. "Relawan di sini juga?" tanyanya tanpa rasa canggung sama sekali. Zahwa menggeleng. "Anak panti," jawabnya memilih segera berdiri karena rasa-rasanya tidak sopan saja tetap duduk selagi Arga berdiri di hadapannya. Arga nampak terkejut. "Sorry, saya kok baru lihat ya. Kemarin kuliah di luar kota," jawab Zahwa seadanya. "Sini, saya bantu bawakan." "Makasih banyak ya, sudah kasih adik-adik makanan ringan, silahkan masuk," ucapnya ramah sambil mengambil 1 kantong plastik. Kepada siapapun yang membantu panti asuhan, Zahwa akan dengan tulus bersikap sopan dan juga ramah sebab merasa begitu berterima kasih kepada mereka yang masih menyisihkan sedikit waktu juga uluran tangannya untuk membantu padahal tidak semua orang bisa melakukannya apalagi adik-adiknya yang nampak sekali bahagia akan kehadiran Arga. Cowok itu pasti orang yang baik. "Loh nak Arga. Aduh, sudah lama enggak ketemu. Akhirnya sekarang datang lagi ya kamu." Lia datang dengan senyum sumringah, mengulurkan tangan ketika Arga memberi kode seolah meminta untuk menyalimi tangannya. "Iya, Bunda hehe. Kan aku sudah janji kalau sudah liburan semester bakalan menginap di sini. Syukur deh, kamu bisa tinggal kapanpun yang kamu di sini. Anak-anak pasti senang ketemu abang ganteng." Dari kemarin menanyakan mulu soainya, jawab Lia yang kontan saja membuat Arga terkekeh. Zahwa hanya diam melihat keakraban yang terjalin antara Arga dan Lia itu sampai kemudian sang bunda menyadari tatapan kebingungan di wajahnya. "Ah, iya, Arga. Perkenalkan ini Zahwa, anak pertama bunda di sini. Baru datang soalnya baru lulus kuliahnya. Dia 2 tahun lebih tua dari kamu." "Ah, lebih muda ternyata." Batin Zahwa bersuara, dia mengulurkan tangan yang segera dijabat Arga dengan senyuman yang seolah tak luntur dari wajahnya itu. "Arga," ucapnya memperkenalkan diri. "Saya pikir saya yang lebih tua, ternyata mbaknya aja yang kelihatan lebih muda." "Emang?
Anak sulung bunda ini mukanya baby face banget. Arga, jawab Lia bercanda. Ini Arga, nak. Dulunya dia pengabdian dengan teman-temannya di sekitar sini selama 2 bulan lebih, jadinya akrab dengan adik-adik kamu. Sekarang si keknya sudah selesai tapi Arga masih sering main sama bawain makanan begini. Nih. Penjelasan itu sudah berhasil menjawab rasa penasaran Zahwa. Dia mengangguk lalu tersenyum sopan kembali. Aku buatkan minum dulu ya, bunda. Enggak usah mbak. Saya mau langsung mau main sama adik-adik saja, hehe. Lagian entar bisa saja bikin sendiri. Lia kan bunda? Iya, terserah kamu saja. Kan bunda sudah minta untuk anggap seperti rumah sendiri saja. Bunda ke dapur dulu ya. Pesanan kue banyak banget nih. Bunda, aku bantuin, ucap Zahwa menawarkan diri dengan cepat.